Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita yang pertama bakal membahas tentang paket 2 uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2024-2025. Nah, di sini soal praktek kejuruannya. Di sini bisa dilihat di soal, untuk petunjuknya bisa kalian baca sendiri. Di sini saya tandain warna kuning. Maaf. Saya tandain warna kuning. Nah, untuk daftar peralatan ya ataupun alat dan bahan ya dan spesifikasinya, di sini ada PC, klien ataupun laptop. Spesifikasi minimalnya itu prosesor Pentium Core 2 Duo, terus RAM-nya 2 GB, harddisknya 250 GB, nitsnya 10 sampai 1000 Mbps, monitor 14 inch gitu. Jumlahnya 3 buah. Nah, lanjut lagi di sini ada smartphone ataupun Android ataupun iOS ataupun handphone ya. Terus di sini ada switch sebagai penghubung antara switch dan router ataupun pembagi jaringannya antara switch dari switch ke routernya. Terus di sini ada router biasa, ya kan, router biasa. Nanti support routing statik dan dinamik. Berarti routingnya bisa statik dan dinamik. Terus WiFi terbuat minimal 4 port. Jadi itu WiFi terbuat itu kayak semacam router yang ada wifi-nya ataupun yang bisa ada WLAN satunya. Terus di sini ada alat crimping tools, terus kabel tester, kabel UTP, konektor RJ45, terus koneksi internetnya juga. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Di sini sebagai seorang network system administrator pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi, tugas Anda adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini saya tandain dulu. Yang pertama, kita siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Nah, yang tadi di atas tuh. Terus lanjut lagi, siapkan berkas perencanaan instalasi dan konfigurasi jaringan. Terus lanjut lagi di sini, lakukan pemasangan konektor pada kabel dan jaringan, pengujian koneksi kabel. Lanjut lagi, lakukan pemasangan kabel pada switch, router, proxy server, dan klien. Terus yang kelima, lakukan pengelamatan jaringan pada seluruh perangkat jaringan. Nanti kita bakal mengalamatkan semua jaringannya, entah itu di klien ataupun di smartphone ataupun di WLAN satunya ya. Terus di sini ada soalnya, lakukan konfigurasi kliennya. Nah, di sini ada jaringan yang A, jaringan di sini saya tandain dulu ya. Saya tandain dulu warnanya warna biru, warna hijau ya. Nah, di sini jaringan lokal, kabel ataupun LAN. Di sini kita bahas IP LAN kliennya ataupun komputernya itu 192.200 plus absen 10.2/24. Nah, di sini mungkin saya sebagai contoh aja, contohnya 192.200 plus absen ya. Intinya kalian harus hafal absen kalian. Di sini misalkan absen saya itu 15. Nah, baru titik 10.2/24. Nah, ini contohnya. Terus jaringan internet dalam kurung WAN itu sesuai dengan yang diberikan ISP. Jadi yang sesuai dengan diberikan alamat sesuai yang diberikan ISP-nya ataupun secara otomatis di DHCP kliennya. Nah, di sini untuk gateway-nya sesuai dengan network yang diberikan ISP sama. Terus jaringan lokal nirkabel dalam kurung WLAN, Di sini
sama halnya dengan yang tadi nih, sama yang di atas contohnya. Di sini kalian tinggal ganti, sebagai contoh ganti 1 ya kan. Ini tuh yang penting kalian harus hafal yang namanya nomor absen kalian, jangan sampai nggak hafal. Di sini kita udah terus di sini adalah time-nya itu 8 jam. Terus DNS primary-nya 8.8.8.8. Lakukan konfigurasi router, dynamic routing, router A ke B, static routing ya, router B ke internet. Oke, nanti kita bahas ini. Di sini di bawahnya sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel, port proxy 3128. Test manajernya itu nomor absen yang tadi 15, terus plus nama kalian, terus @sekolah.sch.id, visible hostnya itu www.sekolah.sch.id, transparansinya yes, blocking setnya ataupun blocking harus kita blocking itu www.linuxorg. Ini yang harus kita blockingnya. Ini saya tandain warna merah. Oke. Untuk yang lainnya warnanya kuning. Lanjut, lakukan pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi dan fungsi yang diinginkan, IP statik, IP dinamik, tes koneksi ke router, tes koneksi antar klien. Nah, baru nanti lakukan dokumentasi jaringan secara sederhana. Contohnya kayak gini ya, ataupun topologinya. Jadi ini ada router 1, ini ada router 2. Nah, jadi kita di sini membutuhkan 3 kabel. Yang pertama kabel internet. Yang pertama kabel strike itu menuju dari switch router Ether 2 ke Ether 1 MikroTik A. Kabel kedua dari Ether 3 switch ke Ether 1 ke B, dan kabel ketiga dari Ether 4 switch ke ether ke komputer. Nah, untuk laptop ini untuk wifi saja. Jadi biar nggak lama lagi, saya mulai saja untuk konfigurasi paket 2-nya. Yang pertama-tama di sini saya udah menyiapkan peralatan untuk konfigurasinya. Yang pertama saya punyai 2 buah MikroTik berbeda. Yang pertama itu ada versi 6 RB941 2ND, itu yang ada highlightnya ataupun yang ada WLAN satunya, sedangkan untuk RB750R2 itu yang tidak ada WLAN satunya. Jadi di sini mungkin kayak kalian kelihatannya kayak ataupun guru-guru lain yang sesama TKJ mungkin banyak yang gagal untuk pemblokiran website Linux ORG-nya itu karena versinya berbeda gitu. Jadi yang saya gunakan di sini itu versinya RB750R2. Jadi lebih tinggi lagi frekuensinya. Jadi untuk yang RB941-nya itu kemungkinan tidak bisa digunakan untuk blokir websitenya. Mungkin bisa, tapi tidak muncul cache administratornya. Nah, jadi di sini yang versi RB750R2 itu MikroTik A, sedangkan RB941-nya itu MikroTik B. Di sini saya masuk ke MikroTik A-nya dulu. Ini saya tutup ya. Kita masuk. Nah, di sini yang kanan itu MikroTik B, yang kiri itu MikroTik A. Jadi biar supaya nggak bingung, kita namain aja ya. Kita namain di sini sistem identity, di sini namain sesuai aja Angga router A. Lanjut lagi untuk di WLAN-nya jangan lupa dinamain di sistem identity Angga router B.
baru di apply oke. Kalau udah dinamain, kita lanjut ke settingannya ataupun konfigurasinya. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Nah, di sini kita bahas dari mulai pembuatan jaringan LAN ataupun IP LAN kliennya, yaitu di IP address nanti 192.200 plus absen 10.2/24. Di sini kita mulai ya. Di sini kita, karena di sini sesuai dengan ISP yang sesuai dengan yang diberikan sesuai internet. Di sini kita tinggal di IP DHCP client tambah Ethernya Ether 1 kalau interface-nya, baru di apply oke. Tunggu sampai bound statusnya. Kalau udah bound, sebentar, nggak bisa digeser ya. Nah, intinya tuh statusnya nanti di pojok kanan sini ada menunya status. Di sini ada tulisan bound. Kalau sudah, kita buat alamat IP addressnya itu di IP address tambah, baru kita ketik 192.115.10.2/24. Untuk interface-nya Ether 2 karena buat komputer, baru di apply oke. Kalau sudah, kita lanjut di IP firewall, pastikan di NAT tambah. Di sini chance-nya biarin aja SCR NAT. Kita lanjut ke out interface-nya, kita isi jadi Ether 1. Lanjut kita pindah lagi ke action. Di action nih kita ubah jadi masquerade ya, baru di apply oke. Kalau di firewall udah, kita lanjut ke IP routers. Nah, di routers ini kita diklik tambah aja. Karena di sini statik, kita gateway-nya ini statik. Jadi 192.168.0.2. Jadi di mana nih? Nah, jadi pengecekannya itu nanti di sini IP statik. Jadi yang IP statik itu ngeceknya di IP statik di router A. Nah, jadi di sini harus statik juga gateway-nya, baru di apply oke. Kalau udah, kita lanjut di IP web proxy. Di sini tinggal kalian centang enable-nya, juga centang anonymous-nya, dan juga centang just on this-nya. Baru kalian ubah portnya jadi 3128. Just administratornya kalian ubah jadi nomor absen, nama kalian, sekolah.sth.id, baru di apply, jangan di oke dulu, langsung ke akses. Di sini kita klik tambah. Di sini ada DST host, kita kasih bintangnya 2 kali, isi di tengah-tengahnya linux.org. Maaf, ini koma .org. Untuk actionnya kita ganti jadi deny. Ini di sini di apply aja. Di sini kita copy. Nah, di sini kita tambahin untuk SRC addressnya. Nah, untuk SRC address ini kita samakan dengan alamat IP address. Jadi alamat IP address kita tadi tuh 192.215.10.0/24. Baru kita apply oke. Nah, di sini kita udah kita bikin. Lanjut lagi di sini, baru kalian apply, baru kalian oke untuk web proxy-nya. Nah, untuk pembahasan just administrator yang ini kita udah nih. Di sini saya warnain hijau, dan juga di sini saya juga warnain hijau. Untuk router B-nya nanti saya setting satu-satu biar kalian tuh nggak bingung. Nah, lanjut lagi, ketika udah setting web proxy, kita pindah lagi balik lagi ke IP firewall lagi. Di sini sebelum kalian isi, kalian harus isi address listnya. Kalau address listnya udah diklik, baru klik tambah. Di sini namanya blok aja ataupun blokir. Di sini isi nama website linux.org-nya. Jadi di sini tulis linux.org. Kalau udah di apply oke. Kalau udah, balik kita ke NAT.
ditambah di sini untuk actionnya kita ganti jadi redirect. Portnya samain seperti yang di web proxy itu 3128. Untuk generalnya di sini kita bikin jadi DSTNet, change-nya protokolnya biarin secara otomatis saja. Kalau misalkan di sini misalkan nggak ada, kita ganti jadi TCP. Untuk DST portnya kita isi 80. Untuk interface-nya kita isi Ether 2 baru di apply oke. Di sini kita bikin 2. Kenapa kita bikin 2? Karena yang satu ini DST portnya ini untuk HTTP, sedangkan kita kan blokir HTTPS. Kita bikin 2 aja biar supaya bisalah keblokirnya untuk Linux ORG-nya. Di sini tinggal diklik tambah lagi, sama kayak tadi DSTNet protokolnya 6TCP, tapi di sini bedanya DST portnya kita ganti jadi HTTPS 443. Di sini interface-nya itu Ether 2 sama. Lanjut lagi di append. Di sini kita isi yang tadi udah kita bikin di address listnya. Kita klik di DST address list, diklik. Di sini muncul. Baru kita pindah ke action. Ininya sama redirect. Portnya 3128 baru di apply oke. Nah, untuk statik ini kita udah tinggal kita ganti statiknya di komputer kita, itu nanti di networking ataupun di control panel network and internet. Terus diklik kanan properties, di internet protokol version 4 ataupun TCP, diklik 2 kali. Di sini kita ubah misalkan di sini ya kosong, di sini isi 192.168 maaf 215.10 misalkan di sini intinya itu jangan sama dengan alamat IP address di Ether 2-nya. Yang penting entah bisa 3 ataupun seterusnya. Di sini saya bakal pakai 10. Tinggal di tab lagi, baru kita isi gateway-nya ataupun default gateway-nya itu alamat IP address yang kita bikin di router yang tadi 192.215.10.2. Untuk DNS servernya sama 8.8.8.8. Terus alternate DNS servernya 192.168.0.2 baru di oke. Nah, di sini bakal saya pindah dulu untuk portnya, karena tadi saya dari port 4 switch saya pindahkan ke Ether 2 MikroTik A. Saya pasang dulu ke MikroTik A nya. Oke. Di sini udah keluar, refresh. Nah, di sini udah ada alamat IP address-nya, tinggal kita melakukan pengecekan blokirnya sudah berhasil atau belum. Di sini kita memiliki 2 opsi. Yang pertama kita cek dulu di Firefox. Di Firefox klik kanan run as administrator. Di sini kita coba linux.org. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman lama, kita coba lakukan kita lakukan reboot di router MikroTiknya, di sistem reboot. Yes, tunggu sampai selesai. Nah, sebelum kalian membuka website yang kalian blokir, entah itu di Firefox ataupun di Google Chrome, pastikan kalian harus menghapus historinya terlebih dahulu. Di sini ada historinya, tinggal kita hapus di tanda titik 3, diklik delete browsing data, delete. Pastikan gunakan akun yang benar-benar bukan akun utama kalian ataupun bukan akun Gmail kalian gitu. Takutnya ada data-data penting yang terhapus ataupun kata sandi yang udah tersimpan di Google takutnya terhapus. Intinya tuh
gunakan akun Google yang benar-benar yang jarang banget dipakai ataupun jarang banget dibuat browsing. Intinya itu yang kosong. Nah, di sini udah saya reboot. Nah, di sini udah muncul kalau untuk di Firefox-nya yaitu error forbidden will your choice administrator 15 Angga Saputra Gmail sekolah.sch.id. Lanjut lagi, kita cek coba di Google Chrome run administrator, kita coba linux.org. Nah, di sini kalau misalkan lama, nah di sini udah muncul. Tapi kalau misalkan teman-teman lama ataupun kalian lama masih muter-muter aja, tinggal kalian gunakan Ctrl Shift plus N itu dibarengin ya. Nah, biar muncul menu samaran ataupun incognito-nya, menu incognito, baru tulis linux lagi .org. Biasanya tuh untuk itunya tuh, nah kadang kalau di Google Chrome kadang aktif, kadang tidak gitu untuk ininya. Nah, ini untuk pemblokiran websitenya. Nah, lanjut kita ke routing. Itu ada di routing nih, routing OSPF network, klik tambah, isi samakan dengan ada yang di routes. Nah, di sini di routes samakan alamat IP-nya dari mulai 192.168.0.0/24. Ini yang ada di jaringan internet saya. Terus intinya bikin Ether 1 dan Ether 2 ini untuk alamat IP address-nya ataupun networknya. Jadi 192.168.0.0/24 baru apply. Di sini saya apply aja ya. Soalnya saya mau copy. Lanjut di sini saya ubah jadi 215.10.0/24. Apply oke. Nah, di sini untuk routesnya sudah. Kita lanjut ke router B-nya. Di sini saya pindahkan ke Ether B dari Ether 2 MikroTik A ke Ether 2 MikroTik B, ataupun bisa juga kalian pindahin ke switch yang tadi, ataupun bisa juga kalian tadi sekalian setting MikroTik B-nya berbarengan dengan MikroTik A-nya tadi. Tapi di sini saya nggak mau bikin kalian bingung, jadi saya mau settingnya satu-satu aja. Nah, di sini kita udah di router B. Di sini yang pertama kita aktifkan untuk WLAN satunya, itu ada di wireless. Diklik WLAN satunya, dicentang, kita masuk dulu. Untuk modenya kita ubah jadi IP bridge. Untuk SSID-nya ganti jadi UKK strip nama kalian plus absen. Apply oke. Di sini jangan lupa kita buat security profile, tambah di sini password, dynamic cache modenya, centang WPA PSK, centang juga WPA 2 PSK-nya. Nah, untuk passwordnya 1-8 aja biar lebih mudah diingat. Baru di apply oke. Lanjut kita pembuatan alamat IP address dan jaringan DHCP-nya. Di IP DHCP client, klik tambah. Nah, di sini yang beda, yang tadinya di DHCP client MikroTik A untuk add default root-nya itu yes, tapi di sini kita ubah jadi no. Terus untuk interface-nya kita ubah jadi Ether 1. Ini masih sama interface-nya. Yang beda itu cuman add default root-nya. Yang MikroTik A itu yes, sedangkan MikroTik B itu no. Baru di apply oke. Kalau sudah, kita lanjut ke IP address, tambah, kita tambahin alamat IP address yang di sini, yaitu 192.115.10.2/24.
192.115.10.2/24 maaf ya, titik 20 titik 20.2/24 interface-nya WLAN 1 baru di apply oke. Nah kalau ini misalkan udah, baru kita pindah lagi ke IP firewall, tambah masquerade, terus out interface-nya ether 1 apply oke. Lanjut lagi kita ke menu itu di routers, tambah gateway-nya itu 192.168.0.2 apply oke. Kalau udah, lanjut lagi ke menu IP, terus kita ke DHCP server, setup di WLAN 1, di next lagi sampai ketemu DNS server. Di sini kita ubah primary-nya 8.8.8.8. Nah, untuk ini bawahnya kita masukkan alamat jaringan internet kita ataupun internet yang kayak saya tuh. Kalau di saya tuh 192.168.0.2. Next. Ini kita ganti jadi 8 jam. Sudah selesai, tinggal kita routing OSPF network, tambah di sini kita samakan dengan IP routers-nya. Di IP routers di sini kita samakan ether 1 dan ether 2-nya kita bikin 192.168.0.0/24 apply oke. Di sini saya ubah jadi 115.20 oke. Ini udah apply oke. Nah, di sini udah, tinggal kita ke pengecekan nanti. Tinggal kita hubungkan wifi-nya. Tinggal kita cari namanya kakak. Nah, untuk passwordnya saya lupa masukkan, itu ada di wireless. Kita balik lagi, klik WLAN 1, security profile, masukkan passwordnya, baru apply oke. Nah, ini untuk konfigurasi paket 2 tahun pelajaran 2024-2025. Intinya tuh kalau misalkan yang beda tuh di sini saya pakai untuk router A-nya itu versinya ataupun boardnya itu 750R2, sedangkan yang untuk WLAN satunya ataupun MikroTik B-nya itu RB941 gitu. Oke, gitu aja dari saya. Sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan dan selebihnya, tinggal kalian cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.